Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Amin dari Universitas Mataram, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Fisika. Jadi pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai studi gempa mikro untuk mendeteksi rekahan di area panas bumi Kamojang, Kabupaten Garut, di mana studi ini dilakukan oleh Ani Hilyah dan jurnalnya diterbitkan pada tahun 2010. Seperti yang kita ketahui, bahwa lapangan geotermal Kamojang sendiri terletak pada jalur gunung api yang pembentukannya dikontrol oleh proses geologi yang diindikasikan oleh adanya sesar lokal atau rekahan yang merupakan salah satu penyebab timbulnya gempa. Kemudian pada masa produksi lapangan panas bumi Kamojang itu terjadi perubahan tekanan, temperatur, dan fasa fluida panas bumi. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab gempa bumi mikro di dalam reservoir. Oleh karena itu, dengan dilakukan monitoring gempa bumi mikro, dapat diketahui perubahan fisik dan hidrologi reservoir dari pemetaan distribusi hipocenter dan epicenter yang akan dihasilkan. Selanjutnya adalah lokasi dan potensi lapangan panas bumi Kamojang. Berikut ini adalah gambar dari lokasi lapangan panas bumi Kamojang. Lapangan panas bumi Kamojang berada dalam wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat. Lapangan ini berjarak PM 17 km barat laut Garut atau PM 42 km tenggara Bandung, dan berada pada ketinggian 1640 sampai dengan 1750 meter di atas permukaan laut. Potensi dari lapangan panas bumi Kamojang sendiri sampai sekarang menghasilkan energi listrik sebesar 140 megawatt elektrikal, namun akan terus dikembangkan hingga 200 megawatt elektrikal. Kemudian selanjutnya adalah kondisi lapangan panas bumi Kamojang. Kondisi lapangan panas bumi Kamojang yang pertama dilihat dari struktur geologi, di mana menurut Robert 1987 bahwa terdapat 3 kelompok utama struktur geologi yang berpengaruh di lapangan panas bumi Kamojang. Yang pertama adalah dinding kaldera di bagian barat yang disebut sebagai struktur sesar yang paling produktif di daerah Kamojang. Kemudian yang kedua adalah sepasang struktur graben yang terletak di bagian timur dan barat daya, masing-masing dipisahkan oleh struktur horst. Dan yang ketiga adalah dua sistem sesar geser berarah. Dan yang ketiga adalah dua sistem sesar geser berarah timur laut barat daya. Di antara dua sesar tersebut, yang pertama adalah sesar geser pertama yang berada paling utara dan menutup salah satu sumber panas di lapangan panas bumi Kamojang. Sedangkan sesar geser kedua yaitu sesar geser yang terdapat di bagian selatan yang menggambarkan arah gerakan ke kiri dan merupakan zona permeabilitas buruk atau pore permeability zone. Kemudian kondisi lapangan panas bumi yang kedua dilihat dari stratigrafi lapangan. Dilihat dari stratigrafi lapangan, menurut Permana pada tahun 1986, dia memperkirakan bahwa terdapat 3 satuan stratigrafi daerah Kamojang. Di antaranya adalah yang pertama, Satuan Stratigrafi Gunung Api Pangkalan Purba, di mana satuan stratigrafi ini merupakan sebagai satuan tertua, membentuk dari barat danau Pangkalan hingga Gunung Masigit.
Dan yang kedua adalah Satuan Gunung Api Generasi Kedua. Satuan Gunung Api Generasi Kedua terdiri dari Gunung Pogor, Gunung Cakra, dan Gunung Candapura, serta Gunung Gajah. Kemudian yang ketiga adalah Satuan Stratigrafi Gunung Api Kerucut Parasit. Di antaranya Gunung Guntur, di antaranya Gunung Guntur dan Gunung batuan vulkanik yang ada di daerah ini berasal dari berbagai sumber erupsi dan dipengaruhi oleh struktur geologi dan ubahan hidrotermal yang kuat, sehingga sulit sekali mengenali asal batuan. Oleh sebab itu, stratigrafi lapangan panas bumi di Kamojang disusun berdasarkan lapisan demi lapisan dari jenis batuan yang diperoleh selama operasi pemboran, sedangkan penamaannya dilengkapi dengan intensitas ubahan. Yang ketiga, yang berikutnya adalah dasar-dasar fisis. Pengertian umum sistem panas bumi pada dasarnya merupakan berasal dari magma dalam perut bumi. Kemudian, magma ini mengalirkan energi panas secara konduksi pada lapisan batuan yang impermeable berupa bedrock. Di atas bedrock ini, terdapat lapisan batuan permeable yang berfungsi sebagai lapisan aquifer atau pembawa air. Jika sulit memahami, maka kita misalkan sebagai sebuah kompor menghasilkan api, kemudian di atas kompor tersebut terdapat sebuah teko yang berisi air. Itu merupakan salah satu contoh sederhana dari pengertian dasar sistem panas bumi. Air dalam lapisan aquifer berasal dari air hujan dan mengambil energi panas dari bedrock sehingga suhunya meningkat dan bergerak naik ke permukaan bumi akibat adanya perbedaan berat jenis. Pada saat air panas ini bergerak ke atas, maka tekanan hidrostatisnya akan menurun sampai pada suatu kedalaman tertentu di mana tekanan ini lebih rendah daripada tekanan uap pada temperatur air panas yang bersangkutan. Kemudian air tersebut akan mengalami penguapan sehingga terbentuklah sistem reservoir. Selanjutnya adalah gambar dari model reservoir panas bumi. Dapat dilihat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini adalah gambar dari model reservoir panas bumi, di mana bagian ini merupakan hot rocknya, kemudian ini adalah hot waternya, dan ini adalah rainwaternya. Selanjutnya adalah peranan gempa bumi mikro dan sistem panas bumi. Peranan gempa bumi mikro yaitu yang pertama dalam eksplorasi dan yang kedua adalah dalam produksi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai peranan gempa bumi mikro dalam eksplorasi. Peranan gempa bumi mikro dalam eksplorasi panas bumi bertujuan untuk meneliti retakan berpotensi atau sesar aktif yang mempunyai permeabilitas dan porositas yang tinggi. Kemudian melokalisir perkiraan daerah prospek panas bumi dan jika memungkinkan dapat membantu menentukan posisi bor. Kemudian peranan yang kedua yaitu dalam produksi. Peranan dalam produksi yaitu dapat dilihat dari pola kejadian gempa mikro yang dipantau dan juga reinjeksi air.
maka akan dapat ditarik kesimpulan mengenai karakteristik pengisian retakan-retakan besar yang sangat mempengaruhi pengisian reservoir secara keseluruhan. Karakteristik pengisian kembali reservoir ini penting diketahui untuk melakukan pemeliharaan agar tidak terjadi ketimpangan air dalam reservoir yang pada gilirannya nanti akan mengakibatkan penurunan produksi. Kemudian selanjutnya adalah gelombang seismik. Getaran gelombang seismik yang relatif kecil hanya dapat dideteksi dengan alat seismograf di suatu tempat di permukaan bumi yang dipasang dalam jaringan gempa mikro yang telah ditentukan. Dua jenis gempa utama adalah gelombang bodi dan gelombang permukaan. Jenis pertama gelombang bodi adalah gelombang P atau biasa disebut juga sebagai gelombang primer, gelombang longitudinal juga bisa, atau juga bisa disebut sebagai gelombang kompresi. Gelombang P ini merupakan gelombang seismik tercepat dan akan terbaca pertama pada seismograf. Kecepatan gelombang P dapat dihitung menggunakan persamaan ini. Kemudian, jenis kedua gelombang bodi adalah gelombang S. Gelombang S atau gelombang sekunder atau biasa juga disebut sebagai gelombang transversal, yaitu gelombang kedua pada gempa. Gelombang S ini menjalar lebih lambat dan kecepatannya dapat dihitung menggunakan persamaan ini. Kemudian selanjutnya adalah parameter gempa. Mohon maaf, pada gelombang bodi, pada jenis kedua gelombang bodi, yaitu gelombang S, dia biasanya menjalar lebih lambat 60% sampai 7% dari kecepatan gelombang P dan hanya dapat melintasi batuan padat. Gelombang S ini menjalar lebih lambat daripada gelombang P sehingga akan terekam seismograf setelah gelombang P. Pada daerah Kamojang, diperkirakan jenis batuan yang dominan adalah basalt dan andesit dengan kecepatan gelombang P sekitar 6 km per detik dan kecepatan gelombang S sebesar 3,34 km per detik. Selanjutnya adalah parameter gempa. Yang pertama adalah magnitudo. Parameter yang mengukur besarnya energi gempa yang dilepaskan dari sumbernya. Kemudian yang kedua adalah estimasi kedalaman pusat gempa. Jika menggunakan dua stasiun, maka persamaannya adalah ini. Itu jika menggunakan dua stasiun. Sedangkan untuk N buah stasiun terdapat N-1 persamaan dengan 4 buah bilangan tak diketahui yaitu X, Y, Z, dan T, maka dapat menggunakan persamaan ini. Kemudian analisis dan pembahasan. Analisis data dan pembahasan. Pada analisis data, yang pertama dilakukan adalah pengumpulan data. Terdapat 4 stasiun pengamatan gempa pada lapangan panas bumi Kamojang. Dari keempat stasiun pengamatan gempa tersebut, telah dikumpulkan data dari seismogram sebanyak 300
90 kali kejadian gempa dengan gempa lokal atau gempa mikro sebanyak 275 kali dan gempa jauh sebanyak 115 kali. Khusus untuk area panas bumi Kamojang, tercatat 181 kali kejadian gempa dengan gempa mikro sebanyak 177 dan gempa jauh sebanyak 4 kali. Gempa yang paling banyak terjadi pada bulan Maret 2004 dan Februari 2005, sedangkan yang paling sedikit terjadi pada bulan Januari 2005. Dapat dilihat pada gambar bahwa ini merupakan bentuk getaran gempa mikro. Dia cenderung lebih kecil amplitudonya. Selanjutnya, sebagian besar gempa mikro terjadi dalam area panas bumi Kamojang disebabkan karena injeksi fluida, sedangkan di luar area tersebut banyak terjadi gempa jauh. Gempa jauh tersebut umumnya dikarenakan air permukaan pada zaman dahulu masuk jauh ke dalam bumi yang kemudian mengumpul sehingga pada periode tertentu dan karena adanya struktur yang mengontrol akan bergerak dan menyebabkan gempa. Kelompok besar gempa jauh ini terletak di daerah Danau Ciharus. Gambar ini menunjukkan magnitudo rata-rata. Gambar ini menunjukkan magnitudo rata-rata gempa mikro yaitu sebesar 1,08 skala Richter, 1,08 skala Richter, dan magnitudo rata-rata gempa jauh sebesar 5,22 skala Richter. Pengelompokan gempa mikro dan gempa jauh berdasarkan pada rank magnitudonya. Kemudian selanjutnya adalah distribusi epicenter. Pada gambar ini menunjukkan distribusi epicenter tidak merata untuk seluruh daerah penyelidikan, namun terjadi pengelompokan. Kemudian distribusi hipocenter. Pada area panas bumi Kamojang hipocenter terletak pada kedalaman mulai dari 0,02 km sampai kedalaman 17,01 km yang sebagian besar berada di bawah zona reservoir dan sebagian lagi tepat di zona reservoir, yaitu gempa dengan elevasi 0 sampai 3 km. Jelas bahwa gempa mikro yang terjadi pada kedalaman tersebut diperkirakan penyebabnya berupa aktivitas dan proses-proses yang terjadi di reservoir tersebut, seperti transfer panas fluida yang berlangsung terus-menerus. Sedangkan pada bagian yang lebih dalam, penyebaran pusat gempa lebih merata dan tidak berpola dengan frekuensi yang lebih rendah. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Dari studi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil penyelidikan aktivitas gempa mikro selama 1 tahun mulai dari bulan Maret 2004 sampai dengan Februari 2005 menunjukkan tingkat kegempaan di lapangan panas bumi Kamojang dan sekitarnya cukup tinggi, yaitu 390 gempa yang terdiri dari 150 gempa jauh dan 275 gempa mikro. Frekuensi gempa terbanyak terjadi pada Maret 2004 dan Februari 2005 dan paling sedikit pada Januari 2005. Kemudian distribusi epicenter mengindikasikan arah fluida injeksi yang cenderung menuju ke daerah dengan banyak sumur produksi yang masih aktif. Namun ada juga fluida injeksi yang bergerak ke arah barat laut Tenggara, yaitu di sekitar sumur injeksi KMJ21 yang mengikuti rekahan di daerah tersebut. Selanjutnya distribusi hipocenter menunjukkan kedalaman 0,02 sampai
min 17,01 km yang sebagian besar berada di reservoir di bawah zona reservoir, yaitu pada elevasi 0 sampai min 3 km. Dapat dilihat sendiri. Kemudian yang terakhir, gempa mikro yang terjadi penampang hipocenter menunjukkan akumulasi dengan kemiringan barat daya timur laut yang sesuai dengan pola struktur zona sesar. Kemudian yang terakhir adalah gempa mikro yang terjadi di area Kamojang disebabkan karena perubahan fase air panas menjadi uap dari fluida injeksi yang terjadi di sepanjang rekahan-rekahan dalam reservoir. Perubahan fase ini kemudian menyebabkan tekanan pada rekahan-rekahan, sedangkan di luar area tersebut banyak terjadi gempa jauh karena aspek tektonik. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.